Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Sobat Sip. Kembali lagi dengan kegiatan penyuluhan pertanian Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bengkulu yang membahas segala macam mengenai standar instrumen pertanian dan membahas teknologi-teknologi terbaru di bidang pertanian dan peternakan. Perkenalkan, nama saya Trinovita Wulandari. Saya salah satu penyuluh pertanian yang ada di BPSEP Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan saya sampaikan yaitu berjudul produksi benih padi terstandar. Apa yang dimaksud dengan benih? Benih merupakan bagian tanaman atau bahan tanaman yang dihasilkan dari perkembangbiakan tanaman padi secara generatif yang digunakan untuk produksi benih atau produksi tanaman. Apa yang dimaksud dengan varietas? Varietas merupakan bagian dari suatu jenis yang ditandai dengan bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama. Sedangkan yang dimaksud campuran varietas lain atau tipe simpang adalah suatu tanaman atau benih yang satu bahkan lebih karakteristiknya menyimpang dari deskripsi varietas yang ditetapkan oleh pemulia tanaman. Dan yang dimaksud dengan mutu benih adalah gambaran karakteristik menyeluruh yang menunjukkan kesesuaian terhadap persyaratan yang ditetapkan. Dalam memproduksi benih, benih sendiri digolongkan ke dalam 4 kelas yaitu 1. Benih penjenis atau BS, yaitu benih yang diproduksi di bawah pengawasan pemulia tanaman atau institusi pemulia. 2. Benih dasar atau BD, yaitu benih keturunan pertama dari BS yang memenuhi standar mutu kelas BD dan harus diproduksi sesuai dengan prosedur baku sertifikasi benih bina. 3. Benih pokok atau BP, yaitu benih keturunan pertama dari BD atau BS yang memenuhi standar mutu kelas BP dan harus diproduksi sesuai dengan prosedur baku sertifikasi benih bina. 3. Benih sebar atau BR, yaitu benih keturunan pertama dari BP, B atau BS yang memenuhi standar mutu kelas BR dan harus diproduksi sesuai dengan prosedur baku sertifikasi benih bina. Jenis benih yang disebarluaskan atau untuk dijual yaitu benih sebar atau yang sudah memiliki label biru. Apa yang dimaksud dengan padi inbrida? Benih padi inbrida merupakan tanaman yang menyerbuk sendiri, sehingga secara alami kondisinya adalah homozigot homogen dan cara perbanyakannya dengan benih keturunan. Benih padi inbrida mempunyai beberapa keunggulan, diantaranya adalah harganya yang relatif murah dan dapat dijangkau oleh petani, cita rasa beras yang enak, dan tidak memerlukan budidaya yang intensif. Ada 3 jenis padi inbrida, yaitu Inpari, inbrida padi irigasi, ditanam pada sawah irigasi. Inpara, inbrida padi rawa, ditanam di ekosistem rawa. Inpago, inbrida padi gogo, ditanam pada lahan kering. Berikut merupakan spesifikasi persyaratan mutu benih di lapangan berdasarkan keputusan Menteri Pertanian Nomor 966 Tahun 2022 atau SNNI 6233 2015. Selanjutnya adalah spesifikasi persyaratan mutu benih di laboratorium berdasarkan keputusan Menteri Pertanian Nomor 966 Tahun 2022 atau SNNI 6233 2015. Berikut hal yang harus dilakukan dalam menerapkan teknologi budidaya benih padi terstandar, yaitu
Pertama, persemaian. Tahap awal, tanah dicangkul dan dibiarkan macak-macak selama minimal 2 hari, lalu dibiarkan mengering sampai 7 hari. Tahap selanjutnya, buat bedengan dengan tinggi 5-10 cm, lebar 110 cm, dan panjang disesuaikan dengan ukuran petakan sawah. Luas lahan persemaian sebaiknya 2-4% dari luas areal pertanaman atau berkisar 200-400 meter persegi per hektar. Sebelum disemai, benih diberikan perlakuan terlebih dahulu dengan merendam benih selama 24 jam, kemudian diperam selama 24 jam. Lalu benih yang sudah berkecambah disebarkan di persemaian dengan kerapatan 25-50 gram per meter persegi atau 0,5-1 kilogram per 20 meter persegi lahan. Kebutuhan benih untuk 1 hektar yaitu 20 hingga 25 kilogram. Kemudian pupuk persemaian dengan urea, SP 36 dan KCl masing-masing 15 gram per meter persegi. Selanjutnya yaitu persiapan lahan. Pada persiapan lahan ini ada 2 kali kegiatan pengolahan tanah dengan tanah diolah secara sempurna. Pengolahan pertama, tanah dibajak lalu digenangi selama 2 hari kemudian keringkan selama 7 hari. Pengolahan kedua, tanah dibajak kembali, lalu digenangi selama 2 hari kemudian dikeringkan selama 7 hari lagi. Terakhir tanah digaru untuk melumpurkan dan meratakan tanah. Lahan disemprot dengan herbisida pratumbuh dan dibiarkan selama 7 hingga 10 hari atau sesuai dengan anjuran. Selanjutnya penanaman. Ada beberapa hal yang diperhatikan pada saat penanaman padi, yaitu tanam saat bibit berumur 15-21 hari dengan 1 hingga 3 bibit perumpun. Bibit yang ditanam sebaiknya memiliki umur fisiologi yang sama. Tanam tegel dengan jarak tanam 20 x 20 cm atau 25 x 25 cm atau jajar legowo 2, 1 atau 4, 1. Bibit ditanam pada kedalaman 1 hingga 2 cm. Penyulaman dilakukan 7 hari setelah tanam dengan bibit dari varietas dan umur yang sama. Irigasi dibiarkan macak-macak 1 hingga 3 cm selama 7-10 hari. Selanjutnya pemupukan. Dosis pemupukan disesuaikan dengan kondisi lahan setempat. Untuk pupuk urea, SP, 36 dan KCl, dosisnya disesuaikan dengan ketersediaan unsur N, P dan K dalam tanah. Untuk mengukur kebutuhan unsur hara di dalam tanah dapat menggunakan alat perangkat uji tanah sawah. Dan untuk mengetahui kebutuhan nitrogen tanaman dapat dilakukan dengan bagan warna daun. Kegiatan pengairan lahan. Setelah tanam, ketinggian air sekitar 3 cm selama 3 hari lalu dibiarkan macak-macak selama 10 hari. Pengairan selanjutnya dilakukan secara selang-seling. Seminggu menjelang panen, lahan mulai dikeringkan. Kegiatan penyiangan gulma. Penyiangan dilakukan 2 atau 3 kali tergantung pada keadaan gulma secara mekanik atau kimia. Penyiangan dilakukan menjelang pemupukan susulan pertama dan kedua. Pada kegiatan budidaya ini, pengendalian organisme pengganggu tanaman harus dilakukan secara terpadu berdasar pada prinsip-prinsip pengendalian hama terpadu. Pada kegiatan produksi benih padi ini, hal yang penting dan wajib dilakukan yaitu roguing. Roguing merupakan proses pemilihan, pembuangan atau peniadaan tanaman yang dianggap menyimpang dari sifat pertanaman utama. Tujuan dari roguing ini adalah untuk menjaga kemurnian dari benih yang sedang diproduksi. Ada 4 fase roguing yaitu:
Roguing pada fase vegetatif awal 35-45 hari setelah tanam. Roguing pada fase vegetatif akhir atau anakan maksimum 50-60 hari setelah tanam. Roguing pada fase generatif awal atau berbunga 85-90 hari setelah tanam. Roguing pada fase generatif akhir atau masak 100-115 hari setelah tanam. Pada kegiatan pemanenan tanaman padi ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu persiapan panen dan pelaksanaan panen. Berikut merupakan hal yang harus diperhatikan pada saat melakukan persiapan panen, yaitu panen yang tepat adalah pada waktu biji telah masak fisiologis atau apabila sekitar 90 hingga 95 malai telah menguning. Dapat dipanen apabila sudah dinyatakan lulus sertifikasi lapangan oleh BPSB. Semua malai dari kegiatan roguing harus dikeluarkan dari areal yang akan dipanen. Siapkan peralatan yang akan digunakan panen, berupa sabit, karung, terpal, alat perontok, thresher, karung dan tempat atau alat pengering serta alat-alat yang akan digunakan untuk panen harus dalam keadaan bersih. Selanjutnya proses dalam pelaksanaan panen, yaitu dua baris tanaman yang paling pinggir sebaiknya dipanen terpisah dan tidak digunakan sebagai calon benih. Panen dapat dilakukan dengan potong tengah jerami padi kemudian dirontok dengan thresher atau potong bawah lalu digebot. Ukur kadar air panen dengan menggunakan moisture-meter. Calon benih kemudian dimasukkan ke dalam karung dan diberi label yang berisi nama varietas, tanggal panen, asal pertanaman dan berat calon benih, lalu diangkut ke ruang pengolahan benih. Buat laporan hasil panen secara rinci yang berisi tentang tanggal panen, nama varietas, kelas benih, bobot calon benih dan kadar air benih saat panen. Hal yang harus diperhatikan pada saat pemanenan, yaitu pemanenan dilakukan saat sudah masak fisiologis, kadar air rendah, vigor tinggi. Kadar air benih saat panen untuk padi sekitar 18 hingga 23%. Jika kadar air terlalu rendah, sekam gabah akan terkelupas. Dan jika kadar air terlalu tinggi, dapat menyebabkan benih memar atau luka. Penanganan pasca panen antara lain, yaitu penjemuran dengan memastikan ketebalan lapisan benih 50-100 mm di atas alas atau lantai jemur. Pengadukan 7-8 kali per hari untuk mendistribusikan kelembaban lebih merata dan meningkatkan laju pengeringan. Penanganan pasca panen dapat dilakukan juga dengan menggunakan mesin air screen cleaner atau ASC. Selanjutnya penyimpanan benih antara lain. 1. Gudang. Penyimpanan benih jangka pendek haruslah mempunyai aerasi yang baik. Dan jika penyimpanan dalam jangka panjang, ruang simpan sebaiknya sejuk dan kering dilengkapi dengan AC dan dehumidifier. 2. Kemasan. Penentuan jenis kemasan tergantung pada tipe benih, kondisi ruang simpan, kadar benih awal, dan lama penyimpanan. Dan penyimpanan jangka pendek dapat menggunakan karung plastik, sedangkan penyimpanan jangka panjang menggunakan kantong plastik jenis PE, polyethylene. Bila penyimpanan dalam gudang tidak menggunakan rak benih, maka pada bagian bawah tumpukan harus diberi kayu sebagai alas tumpukan. Berikut merupakan bagan alur pengelolaan calon benih.
Sekian materi tentang produksi benih padi terstandar ini disampaikan. Semoga dengan adanya materi ini dapat memberikan motivasi kepada Bapak dan Ibu dalam memproduksi benih padi sesuai dengan standar, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dalam permintaan benih padi yang bermutu. Mari bersama-sama kita jadikan pertanian Indonesia maju, mandiri dan modern, serta mewujudkan pertanian yang standar. Terima kasih, dan sampai jumpa pada materi berikutnya.